Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu identifikasi dan penilaian risiko. Sebelumnya perkenalkan saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM akhir 17, lalu ada rekan saya Cynthia Zara Putri Aji Aulia dengan NPM akhir 26, lalu ada Omahan Rahman Armenian dengan NPM akhir 195, lalu ada Sekar Deniswara Putri dengan NPM akhir 199, ada Rafika Indra Lestari dengan NPM akhir 239, lalu ada Jose Sitompul dengan NPM akhir 280, lalu ada Deli Agista Yolian dengan NPM akhir 329, lalu yang terakhir ada Yeli Rainundi dengan NPM akhir 418. Di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen risiko atau memahami organisasi. Penetapan konsep adalah fondasi awal proses manajemen risiko. Tanpa memahami konteks internal, eksternal, dan tujuan organisasi, identifikasi risiko tidak akan terarah. Penetapan konsep memastikan manajemen risiko relevan, efisien, dan selaras dengan strategi organisasi. Proses ini meliputi pengidentifikasian parameter dasar dan kriteria untuk menilai signifikan risiko, menentukan ruang lingkup penerapan manajemen risiko, seluruh organisasi, divisi, dan proyek. Memahami faktor eksternal, persaingan, tren teknologi, dan regulasi, serta memahami faktor internal, budaya organisasi, kompatibilitas, dan strategi. Output penting menetapkan kriteria risiko sebagai tolok ukur evaluasi risiko. Kinerja dapat mencakup dampak finansial, regulasi, dan kepatuhan. Selanjutnya penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Yang pertama, untuk penentuan ruang lingkup. Ruang lingkupnya bisa sangat luas, mencakup seluruh perusahaan atau bisa juga lebih sempit dari berfokus pada satu divisi atau unit bisnis tertentu, 2 proyek atau program spesifik, 3 proses bisnis tertentu, misalnya proses pengadaan, dan terakhir aset tertentu, itu misalnya pusat data utama. Dan yang kedua, penentuan konteks. Itu ada 2. Yang pertama, konteks eksternal, mencakup lingkungan di luar organisasi yang relevan seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Ini juga termasuk analisis terhadap pasar, pesaing, pelanggan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Dan yang kedua, konteks internal, mencakup lingkungan di dalam organisasi seperti visi, misi, dan strategi, tata kelola, struktur organisasi, dan budaya, kebijakan, dan proses, serta sumber daya yang kompatibilitas, misalnya modal, manusia, teknologi. Dan yang ketiga, penentuan kriteria risiko. Ada 3. Yang pertama, skala probabilitas. Itu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan probabilitas, sangat mungkin atau jarang terjadi. Definisi ini bisa kualitatif atau kuantitatif. Misalnya sangat mungkin, lebih dari 80% kemungkinan terjadi dalam setahun. Dan yang kedua, skala dampak, itu mendefinisikan tingkat keparahan konsekuensi jika risiko terjadi. Penting untuk mendefinisikan skala dampak untuk berbagai kategori seperti dampak finansial, reputasi, operasional, dan keselamatan. Dan yang ketiga, matris risiko. Itu menetapkan bagaimana kombinasi probabilitas dan dampak akan diterjemahkan ke dalam tingkat risiko keseluruhan, misalnya rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem.
Analisis konteks internal dan eksternal. Di sini analisis konteks internal terdapat 3 jenis analisis. Yang pertama adalah analisis pestle, yang berisi analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum atau legal, dan lingkungan atau environmental. Yang kedua adalah analisis 5 kekuatan Porter. Analisis ini menganalisis kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, ancaman produk substitusi, ancaman pendatang baru, dan tingkat persaingan di antara pemain yang ada. Lalu jenis yang ketiga yaitu analisis pemangku kepentingan, yang analisisnya itu mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal utama seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan komunitas, dan memahami eksploitasi serta kekhawatiran mereka. Lalu selanjutnya analisis konteks internal yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah tata kelola dan struktur, kedua strategi dan tujuan, lalu kapabilitas dan sumber daya, lalu keempat proses dan sistem internal, yang terakhir adalah hubungan kontraktual. Dan alat untuk meringkas hasil analisis internal dan eksternal. Dan perusahaan seringnya menggunakan analisis SWOT yang menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya yaitu penetapan risk appetite dan risk tolerance. Penetapan risk appetite. Risk appetite adalah risiko yang siap dikejar, dipertahankan, atau diambil oleh organisasi. Angka penetapannya yaitu yang pertama adalah mengembangkan pernyataan awal, yang kedua diskusi dan persetujuan dewan, dan tiga komunikasi. Pernyataan risk appetite umumnya dinyatakan dalam bentuk kualitatif, seperti risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko inovasi. Penetapan risk tolerance. Toleransi risiko adalah batas spesifik dari variasi yang dapat diterima untuk tujuan-tujuan tertentu. Penetapan toleransi adalah tanggung jawab manajemen yang memastikan bahwa aktivitas operasional tetap berada dalam batas selera risiko yang disetujui oleh dewan. Konteks itu ditetapkan, proses manajemen risiko ini beralih ke fase yang namanya identifikasi risiko, di mana organisasi itu secara sistematis dan proaktif berusaha untuk menemukan, mengenali, mendeskripsikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi pencapaian tujuannya. Nah, tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menghasilkan daftar risiko yang komprehensif sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Dari proses identifikasi risiko yang baik, ini harus bersifat inklusif, di mana dia itu melibatkan orang-orang dari berbagai tingkatan dan fungsi di seluruh organisasi. Hal ini tuh bertujuan karena individu yang paling dekat dengan proses ini seringkali merupakan orang-orang yang paling memahami risiko-risiko yang melekat di dalamnya. Adapun teknik-teknik yang tidak saling eksklusif. Sebaliknya, penggunaan kombinasi beberapa teknik yang berbeda biasanya akan menghasilkan daftar risiko yang komprehensif. Misalnya, di sini yang selanjutnya ada brainstorming yang dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide awal yang kemudian dapat diperdalam melalui wawancara terstruktur. Nah, brainstorming sendiri itu adalah kunci dari sesi brainstorming yang berhasil adalah untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menghakimi, di mana semua ide ini didorong dan tidak ada gagasan yang dianggap bodoh. Di sini ada keuntungan dari brainstorming adalah yang pertama itu kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar risiko dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang kedua itu dia dapat mendorong pemahaman bersama serta rasa kepemilikan terhadap risiko di antara para peserta. Namun, brainstorming ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu hasilnya bisa sangat bergantung pada dinamika kelompok dan individu ini akan bersikap dominan atau mungkin memonopoli diskusi. Nah, selanjutnya ini selain brainstorming itu ada yang namanya wawancara terstruktur, di mana ini itu melibatkan percakapan satu lawan atau dalam kelompok kecil antara seorang fasilitator dengan individu-individu kunci atau para ahli di bidangnya. Adapun keuntungan dari wawancara adalah kemampuannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan lebih jujur, karena individu ini mungkin merasa lebih nyaman untuk membahas isu-isu sensitif dalam suasana privat daripada di depan kelompok yang besar. Tapi kelemahan dari wawancara ini adalah
memakan waktu yang lebih lama daripada brainstorming, dan keberhasilan sangat bergantung pada keterampilan si pewawancara itu sendiri. Lalu selanjutnya ada analisis skenario dan analisis SWOT, yang merupakan teknik identifikasi resiko yang lebih analitis yang membantu organisasi untuk berpikir secara terstruktur mengenai masa depan dan posisi mereka saat ini. Nah, kalau analisis skenario itu adalah proses membayangkan dan menganalisis serangkaian kemungkinan yang masuk akal. Nah, tujuannya itu untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan mengidentifikasi resiko dan peluang yang mungkin muncul dalam setiap skenario. Nah, kalau analisis SWOT atau SWOT ini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Jadi, dari perspektif identifikasi resiko, dua kuadran terakhir adalah yang paling relevan. Kuadran ancaman secara langsung itu dia menghasilkan daftar risiko eksternal, misalnya pasien baru, perubahan peraturan. Nah, untuk kuadran kelemahan, dia menghasilkan daftar risiko internal, misalnya teknologi yang sudah usang, kurangnya keahlian kunci. Namun, dua kuadran pertama itu juga penting. Gagal memanfaatkan peluang itu bisa menjadi risiko strategis tersendiri. Contohnya itu dia bisa mengurangi risiko kehilangan kesempatan, dan terkadang kekuatan yang berlebihan dapat menciptakan risiko, misalnya ketergantungan yang terlalu besar pada satu produk yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Kesayolian dengan NPM akhir 329. Jadi saya di sini akan menjelaskan review dokumen dan checklist risiko. Jadi identifikasi risiko itu tidak hanya dilakukan melalui brainstorming atau diskusi, tetapi juga harus didasarkan pada analisis data dan pengalaman masa lalu. Nah, oleh karena itu, review dokumen dan penggunaan checklist ini menjadi teknik analitis yang penting karena dapat memberikan perspektif historis dan terstruktur mengenai risiko yang pernah terjadi sebelumnya. Dari situ ada review dokumen. Jadi review dokumen ini merupakan teknik yang dilakukan dengan meninjau secara sistematis berbagai dokumen internal maupun eksternal organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko yang pernah terjadi di masa lalu atau yang sudah pernah didokumentasikan sebelumnya. Nah, beberapa dokumen yang biasanya ditinjau yaitu yang pertama adalah laporan audit internal dan eksternal yang dapat memberikan informasi mengenai kelemahan pengendalian dan masalah operasional yang pernah ditemukan. Kemudian yang kedua adalah laporan insiden atau kerugian yang berisi catatan mengenai kecelakaan kerja, keluhan pelanggan, kegagalan sistem atau kejadian lain yang menyebabkan kerugian. Kemudian yang ketiga ada rencana bisnis dan laporan kinerja yang dapat digunakan untuk membandingkan rencana dengan hasil aktual sehingga dapat menunjukkan area yang berpotensi menimbulkan risiko. Kemudian yang keempat, dokumen kontrak dan perjanjian hukum yang membantu organisasi memahami kewajiban serta potensi sanksi yang mungkin muncul dari suatu kontrak. Kemudian yang terakhir ada laporan industri dan publikasi media yang dapat memberikan peringatan dini mengenai masalah atau kegagalan yang dialami perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, kemudian ada checklist risiko. Jadi checklist risiko ini tuh merupakan daftar terstruktur dari risiko-risiko yang umum terjadi dalam suatu industri, proses, atau proyek tertentu. Nah, checklist ini dapat disusun berdasarkan pengalaman organisasi sendiri atau diperoleh dari sumber eksternal seperti asosiasi industri atau konsultan. Nah, keuntungan utama dari checklist ini adalah efisiensi dan kemampuannya untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang umum tidak terlewatkan. Oleh karena itu, checklist sangat bermanfaat terutama bagi organisasi yang memiliki operasi yang berulang dan dapat distandarisasi. Nah, checklist juga memiliki keterbatasan. Nah, jika digunakan sebagai satu-satunya teknik, ada risiko bahwa tim hanya akan mencentang daftar tanpa melakukan analisis yang lebih krisis. Selain itu, checklist juga mungkin tidak dapat mengidentifikasi risiko yang unik atau spesifik pada suatu organisasi. Karena itu, checklist sebaiknya digunakan sebagai alat awal atau pelengkap, bukan sebagai pengganti analisis risiko yang lebih mendalam. Nah, yang selanjutnya ada penilaian risiko kualitatif. Jadi tujuan dari penilaian ini adalah memprioritaskan risiko-risiko yang ada, sehingga manajemen dapat memfokuskan perhatian dan sumber daya pada risiko yang paling signifikan. Metode yang paling umum digunakan pada tahap awal adalah penilaian risiko kualitatif.
Nah, dalam penilaian kualitatif ini, setiap risiko dievaluasi berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu yang pertama probabilitas atau likelihood, yaitu kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian yang kedua dampak atau impact, yaitu konsekuensi atau kerugian yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Nah, penilaian ini biasanya menggunakan skala deskriptif seperti rendah, sedang, dan tinggi, atau menggunakan skala numerik sederhana seperti 1-5. Nah, penilaian tersebut tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang rumit, melainkan pada pertimbangan profesional dan pengalaman para ahli. Nah, pendekatan kualitatif memiliki beberapa kelebihan. Metode ini relatif cepat dan mudah diterapkan, tidak memerlukan data historis yang sangat banyak, serta mudah dipahami oleh semua tingkat manajemen. Nah, hasil dari penilaian probabilitas dan dampak kemudian biasanya dipetakan dalam matriks risiko atau heat map. Nah, melalui matriks ini, organisasi dapat dengan mudah melihat risiko yang memiliki probabilitas tinggi dan dampak tinggi, sehingga dapat dijadikan prioritas utama dalam tindakan mitigasi. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran probabilitas atau likelihood. Jadi, pengukuran probabilitas atau likelihood ini merupakan salah satu dari 2 pilar utama dalam penilaian risiko kualitatif. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan seberapa mungkin risiko yang telah diidentifikasi akan terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, dalam pendekatan kualitatif, pengukuran probabilitas tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang presisi, tetapi lebih pada pertimbangan profesional yang terinformasi dengan menggunakan skala yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, biasanya digunakan skala probabilitas 5 tingkat, yaitu yang pertama 5 atau hampir pasti atau almost certain, yaitu risiko diperkirakan terjadi dalam sebagian besar keadaan atau lebih dari sekali dalam setahun. Kemudian 4 sampai sering atau likely, yaitu kemungkinan besar akan terjadi sekali dalam setahun. Kemudian 3 sampai mungkin atau possible, yaitu risiko mungkin terjadi pada suatu waktu, misalnya sekali dalam 1 sampai 5 tahun. Kemudian 2 sampai jarang atau unlikely, yaitu risiko hanya terjadi dalam keadaan tertentu, misalnya sekali dalam 5 sampai 10 tahun. Kemudian 1 sampai sangat jarang atau rare, yaitu risiko hanya terjadi dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam melakukan penilaian probabilitas, organisasi itu harus mempertimbangkan berbagai informasi yang tersedia, seperti data historis, analisis tren, pendapat ahli, serta perbandingan dengan industri sejenis. Selanjutnya ada pengertian pengukuran dampak, impact atau consequence, di mana pengukuran dampak ini adalah proses menilai seberapa besar akibat yang terjadi jika suatu risiko ini terjadi. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui seberapa parah konsekuensi risiko terhadap tujuan organisasi seperti keuangan, operasional, atau reputasi. Nah, dalam penilaian risiko kualitatif, dampaknya ini biasanya dinilai menggunakan skala tertentu. Nah, lalu ada juga tantangan dalam mengukur dampak. Ada 2, yang pertama itu satu resiko dapat menimbulkan berbagai jenis dampak sekaligus. Misalnya, suatu kejadian ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan masalah hukum secara bersamaan. Karena itu, penilaian dampak ini harus mempertimbangkan beberapa kategori. Hal ini dilakukan agar organisasi dapat melihat seluruh kemungkinan konsekuensi dari suatu resiko. Tidak hanya itu, ada pula kategori dampak resiko, mulai dari dampak finansial, yaitu kerugian uang, lalu dampak reputasi pada citra organisasi, lalu juga dampak operasional, di mana gangguan terhadap proses bisnis, lalu dampak kepatuhan, yaitu konsekuensi hukum atau regulasi. Nah, yang terakhir dampak keselamatan, kesehatan, dan lingkungan atau K3L, yaitu risiko yang menyebabkan cedera pada karyawan ataupun kerusakan lingkungan. Nah, lalu juga ada prinsip penilaian dampak, di mana penilaian dampak ini harus mempertimbangkan skenario terburuk yang masih masuk akal. Artinya, penilai ini harus melihat kemungkinan dampak paling serius jika risiko benar-benar terjadi. Lalu, jika satu risiko ini memiliki beberapa jenis dampak, maka digunakan nilai dampak yang paling tinggi. Nah, bisa dilihat dalam tabel yang telah saya tambahkan di dalam presentasi, di mana ada skor 5 yang bencana, lalu ada skor 4 mayor, skor 3 moderat, skor 2 minor, dan skor 1 tidak signifikan.
Lalu ada matriks resiko atau risk matrix dan juga tingkat inheren resiko. Nah, di mana matriks risiko sendiri adalah alat visual yang digunakan untuk meningkatkan tingkat risiko secara keseluruhan. Matriks ini dibuat dengan menggabungkan nilai probabilitas dan nilai dampak dari suatu resiko. Nah, matriks risiko sering juga disebut dengan risk heat map atau ini tuh sebutan karena biasanya itu menggunakan warna untuk menunjukkan tingkat risiko. Nah, ada bentuk dan cara kerjanya, di mana matriks risiko ini akan berbentuk grid atau kotak dengan dua sumbu. Biasanya sumbu vertikal Y, yaitu probabilitas, lalu sumbu X horizontal, yaitu dampak. Nah, setiap kombinasi probabilitas dan dampak ini menghasilkan tingkat resiko tertentu. Nah, lalu juga ada kode warna dalam matriks resiko, mulai dari hijau resiko rendah, kuning resiko sedang, merah resiko tinggi, serta ungu atau hitam yang merupakan resiko ekstrim. Nah, apa sih tujuan penggunaan matriks resiko? Nah, ini tuh membantu memprioritaskan resiko, dimana dengan matriks ini organisasi ini dapat dengan mudah melihat risiko yang mana yang paling berbahaya dan harus ditangani terlebih dahulu. Lalu juga memisahkan antara risiko besar dan kecil secara visual. Lalu juga ada inherent risk seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, di mana risiko inherent adalah tingkat risiko yang sebelum mempertimbangkan pengendalian yang ada. Artinya risiko ini dinilai seolah-olah tidak ada sistem pengendalian atau perlindungan sama sekali. Nah, penilaian risiko inherent penting untuk mengetahui risiko dasar yang dihadapi organisasi. Lalu apa sih hubungannya dengan risiko residual? Nah, setelah risiko inherent ini dinilai, organisasi ini kemudian mengevaluasi pengendalian yang sudah ada, bisa berupa kebijakan, prosedur, ataupun sistem keamanan. Nah, risiko yang masih tersisa setelah pengendalian disebut risiko residual, di mana ini tuh menunjukkan tingkat risiko yang benar-benar masih harus dihadapi organisasi setelah berbagai pengendalian diterapkan. Selanjutnya masuk ke analisis risiko kuantitatif dan semi kuantitatif. Nah, meskipun penilaian risiko kualitatif sangat berguna untuk penyaringan dan prioritas awal, terkadang organisasi itu masih memerlukan pemahaman yang lebih presisi mengenai risiko tertentu, terutama yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan dapat diukur. Disinilah analisis risiko kuantitatif dan semi kuantitatif berperan. Nah, pendekatan ini mencoba untuk memberikan nilai numerik pada probabilitas dan dampak risiko yang memungkinkan adanya perhitungan matematis dan perbandingan yang lebih objektif. Yang pertama masuk ke analisis risiko kuantitatif. Jadi, untuk analisis risiko ini tuh bergantung pada ketersediaan data historis yang andal dan model matematis yang kompleks. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan estimasi numerik dari potensi dampak risiko. Nah, seringkali dalam bentuk nilai moneter atau distribusi probabilitas dari berbagai hasil. Nah, karena sifatnya yang intensif data dan kompleks, pendekatan ini biasanya hanya diterapkan pada sebagian kecil risiko-risiko utama. Contohnya seperti risiko pasar keuangan, risiko kredit, atau risiko proyek besar di mana data yang relevan tersedia. Lalu yang kedua masuk ke analisis semi kuantitatif. Ini tuh pendekatan hibrida di mana ia menggunakan skala numerik seperti dalam analisis kualitatif, tetapi kemudian menetapkan bobot atau nilai pada skala tersebut yang memungkinkan adanya perhitungan. Misalnya, skor dampak dapat dikalikan dengan skor probabilitas untuk menghasilkan skor risiko numerik. Meskipun tidak sepresisi analisis kuantitatif penuh, pendekatan ini menambahkan tingkat diferensiasi yang lebih tinggi daripada pendekatan kualitatif murni tanpa memerlukan data yang ekstensif. Nah, keuntungan utama dari analisis kuantitatif adalah kemampuannya untuk menyajikan risiko dalam bahasa yang dipahami oleh para pembuat keputusan bisnis, yaitu uang. Hal ini memfasilitasi biaya manfaat dari tindakan mitigasi dan membantu dalam pengambilan keputusan alokasi modal. Namun, ia juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat diterapkan pada banyak risiko yang dampaknya tidak berwujud seperti risiko reputasi, dan hasilnya bisa memberikan ilusi presisi yang palsu jika didasarkan pada asumsi atau data yang buruk. Selanjutnya masuk ke analisis frekuensi dan distribusi kerugian.
Nah, analisis frekuensi dan distribusi kerugian adalah salah satu teknik inti dalam analisis risiko kuantitatif yang terutama digunakan dalam manajemen risiko operasional dan asuransi. Pendekatan ini menggunakan data kerugian historis baik internal maupun eksternal untuk memodelkan perilaku risiko di masa depan. Nah, tujuannya itu untuk memahami dua dimensi utama dari sebuah risiko, yaitu yang pertama seberapa sering ia terjadi dan seberapa besar kerugiannya setiap kali terjadi. Nah, yang pertama, analisis frekuensi. Untuk analisis frekuensi ini berfokus pada pemodelan jumlah kejadian kerugian yang diperkirakan akan terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Untuk risiko-risiko yang sering terjadi dampak rendah, data internal perusahaan mungkin cukup untuk membangun model frekuensi. Nah, untuk peristiwa yang jarang terjadi tetapi berdampak besar, seperti bencana alam atau serangan cyber besar, perusahaan itu seringkali menggunakan data konsorsium eksternal atau data industri untuk mendapatkan sampel yang cukup besar. Distribusi probabilitas statistik seperti distribusi Poisson sering digunakan untuk memodelkan frekuensi peristiwa ini. Lalu yang kedua ada analisis distribusi kerugian, di mana berfokus pada pemodelan besarnya kerugian finansial untuk setiap kejadian. Nah, data historis digunakan untuk membangun distribusi probabilitas dari berbagai tingkat kerugian. Distribusi kerugian seringkali memiliki ekor yang gemuk, yang berarti ada probabilitas kecil, namun tidak nol untuk terjadinya kerugian yang sangat ekstrim. Nah, distribusi statistik seperti distribusi log normal atau Pareto sering digunakan untuk memodelkan keparahan kerugian. Nah, dengan menggabungkan model frekuensi dan model keparahan, biasanya melalui teknik simulasi seperti simulasi Monte Carlo, organisasi dapat membangun distribusi kerugian agregat. Nah, distribusi ini menunjukkan probabilitas dari total kerugian tahunan yang akan dialami perusahaan dari jenis risiko tertentu. Nah, dari distribusi ini, metrik risiko penting seperti value at risk atau kerugian yang diharapkan dapat dihitung. Nah, analisis ini memberikan pemahaman yang jauh lebih kaya dan lebih bernuansa tentang profil risiko daripada satu angka tunggal karena ia menunjukkan seluruh rentang hasil yang mungkin terjadi beserta probabilitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan nilai ekspektasi kerugian atau expected loss, di mana nilai ekspektasi kerugian atau expected loss ini merupakan perkiraan rata-rata kerugian finansial yang mungkin timbul dari suatu resiko dalam periode tertentu. Biasanya digunakan untuk resiko yang dapat diukur dan terjadi secara rutin seperti resiko kredit. Nah, rumus dari expected loss sendiri yaitu probabilitas kejadian atau bisa disingkat jadi P dikali dengan dampak finansial atau bisa disingkat D. Nah, di mana P ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peristiwa dan D adalah perkiraan kerugian per kejadian. Nah, expected loss sendiri ini tuh membantu organisasi untuk menetapkan harga, merencanakan cadangan, dan mengevaluasi biaya manfaat tindakan mitigasi resiko. Konsep ini tuh mengubah resiko menjadi angka biaya yang dapat diprediksi untuk perencanaan bisnis dan penganggaran. Nah, contohnya, jika kemungkinan gagal bayar sebesar 2% dan kerugian rata-rata sebesar 50 juta, maka expected loss-nya itu yaitu 0,02 dikalikan 50 juta. Jadi expected loss-nya 1 juta per pinjaman. Namun karena expected loss ini merupakan rata-rata jangka panjang, metode ini tuh kurang akurat untuk resiko yang jarang terjadi tetapi berdampak besar, sehingga dalam kasus tersebut lebih tepat menggunakan value at risk atau analisis skenario. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi Monte Carlo atau pengenalan, di mana simulasi Monte Carlo ini merupakan metode analisis risiko kuantitatif yang memanfaatkan komputer untuk memodelkan ketidakpastian pada variabel input. Untuk langkah-langkahnya yaitu ada 4. Yang pertama, membangun model. Nah, membangun model ini tuh sebuah model matematis dibangun
yang menggabungkan variabel-variabel input dengan hasil yang diinginkan. Misalnya model laba proyek akan menjadi laba sama dengan volume penjualan dikali harga per unit dikurangi biaya variabel dikali volume penjualan dikurangi biaya tetap. Lalu yang kedua ada menentukan distribusi probabilitas. Nah, untuk variabel input yang tidak pasti, misalnya volume penjualan, harga, biaya variabel, kita itu bisa mendefinisikan sebuah distribusi probabilitas berdasarkan data historis atau penilaian ahli. Lalu yang ketiga ada menjalankan simulasi, di mana komputer kemudian secara acak memilih satu nilai dari distribusi probabilitas untuk setiap variabel input, memasukkan ke dalam model dan menghitung hasilnya. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil, di mana setelah ribuan iterasi kita akan mendapatkan ribuan kemungkinan hasil laba. Hasil ini tuh kemudian dapat diplot sebagai sebuah distribusi probabilitas output. Metode ini tuh bermanfaat dalam perencanaan keuangan, penilaian proyek investasi, serta pemodelan resiko operasional yang kompleks, walaupun membutuhkan perangkat lunak khusus dalam analisis resiko kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem klasifikasi dan pemetaan resiko, di mana setelah resiko diidentifikasi dan dievaluasi, tahap berikutnya adalah menyusun dan menyajikan informasi secara sistematis dan konsisten. Nah, sistem klasifikasi serta pemetaan resiko itu digunakan untuk mengkelompokkan, memvisualisasikan, dan menetapkan prioritas resiko. Nah, hasilnya biasanya dicatat dalam register yang mencakup deskripsi resiko, pemilik, probabilitas, dampak, pengendalian, dan rencana penanganan. Pemetaan resiko seperti heat map memudahkan manajemen dan dewan direksi untuk memahami kondisi resiko secara keseluruhan serta mengamati tren atau konsentrasi resiko. Tujuan utamanya yaitu memastikan sumber daya difokuskan pada resiko yang paling signifikan untuk perlindungan dan penciptaan nilai optimal. Baik, selanjutnya di sini ada kategorisasi risiko berdasarkan tipe. Nah, kategorisasi risiko berdasarkan tipe adalah pengelompokan risiko berdasarkan sumber atau sifat risiko tersebut. Nah, pengelompokan ini membantu organisasi atau perusahaan tersebut memahami jenis risiko yang dihadapi sehingga dapat menentukan strategi pengolahan yang tepat dalam proses manajemen risiko. Nah, di sini kita akan melihat beberapa kategori risiko berdasarkan tipe yang umum digunakan. Yang pertama itu ada risiko strategis. Risiko ini muncul akibat keputusan atau strategi bisnis yang kurang tepat serta perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kedua, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, sistem, manusia, atau kejadian eksternal yang mengganggu aktivitas operasional perusahaan tersebut. Selanjutnya, risiko keuangan. Ini berkaitan dengan ketidakpastian yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, risiko kepatuhan. Risiko ini muncul karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, hukum, atau kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir ada risiko reputasi. Nah, risiko ini berkaitan dengan penurunan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut akibat tindakan atau kejadian tertentu. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat prioritas risiko berdasarkan tingkat yang signifikan. Nah, proses risiko berdasarkan tingkat signifikan adalah proses menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut terhadap tujuan dari organisasi tersebut. Nah, dalam manajemen risiko, tidak semua risiko memiliki tingkat kepentingan yang sama, sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas agar sumber daya dapat digunakan secara efektif. Nah, di sini kita akan melihat proses penentuan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko.
Ketiga, pemeringkatan risiko, dan yang terakhir itu penentuan tindakan penanganan. Selanjutnya di sini ada beberapa tingkat kategori prioritas risiko. Yang pertama, risiko tinggi, risiko yang memiliki kemungkinan besar terjadi dan berdampak signifikan terhadap organisasi. Kedua, risiko sedang, risiko yang memiliki kemungkinan atau dampak yang cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan. Dan yang ketiga itu risiko rendah, risiko yang memiliki kemungkinan kecil terjadi dan dampaknya relatif kecil terhadap organisasi. Nah, dan yang selanjutnya itu manfaat penentuan risiko. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, membantu perusahaan fokus pada risiko yang paling kritis. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan risiko. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Keempat, meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencegah kerugian.